Setiap pagi, sekolah selalu terlihat sama. Gerbang yang terbuka, langkah-langkah yang berdatangan, hingga hari yang kembali dimulai. Tapi tak semua orang tahu, sebelum semua itu dimulai, ada hidup yang sudah lebih dulu lelah. Sebelum bel pertama berbunyi, sebelum pelajaran dimulai, ada seseorang yang sudah lebih dulu sibuk menyelesaikan banyak hal. Sejak subuh, ia sudah mengurus rumah, merawat keluarga, sebelum akhirnya melangkah membawa harapan bagi masa depan banyak orang. Namanya Miss Dini, seorang guru yang tak hanya hadir di ruang kelas, tapi juga menjalani hari-hari panjang yang sering kali tak terlihat. Karena menjadi guru tak pernah sesederhana berdiri di depan kelas. Nama saya Mardini Aryani. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk lama mengajar di sekolah ini baru 2 tahun. Yang pertama kali memilih adalah saya sebenarnya memang cita-cita saya ingin menjadi guru dan ingin membagi atau berbagi ilmu. Ya, untuk hal tersebut sesuai dengan background saya sebagai guru, maka saya membuat rencana pembelajaran dahulu sebelum mengajar di kelas dan akan disesuaikan dengan metode pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik siswa yang ada di kelas. Yang dievaluasi pastinya adalah pertama ke diri saya dulu dengan melakukan refleksi diri, apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat atau belum, dan saya akan membuat refleksi diri untuk anak-anak juga sehingga terjadi kombinasi atau keseimbangan informasi. Yang sulit adalah mungkin ketika anak-anak yang saya ajar mendapatkan nilai di bawah atau tidak sesuai dengan target gitu ya. Terus maka menjadi momen hal yang sulit bagi saya karena harus mengolah data lagi, mencari informasi lagi kenapa hal itu bisa terjadi. Kata kuncinya adalah satu, tanggung jawab saya sebagai seorang guru dan mempunyai moral untuk tetap mengajar kepada anak-anak didik saya. Yang akan saya rindukan pasti ya, karena udah bertahun-tahun menjadi seorang guru, maka yang saya rindukan adalah pasti bertemu dengan anak-anak didik saya. Bagaimana caranya mereka bertegur sapa dengan saya di sekolah, dan menjadi sebuah kerinduan yang mendalam pastinya. Yang saya inginkan pasti menjadi guru yang baik dan menjadi seorang guru yang bisa menjadi teladan bagi murid-murid saya. Pasti setiap sesuatu ada tantangannya ya gitu. Kalau misalnya kita udah tahu tantangannya dan lalu mundur, itu bukan hidup juga namanya. Maka walaupun sudah tahu, karena sudah itu menjadi pilihan, maka harus dihadapi. Ada pernah pada saat saya melihat pekerjaan orang lain di perusahaan yang mungkin ya, kalau mohon maaf kalau kita kaitkan dengan nominal mungkin lebih besar gitu ya kerja di perusahaan, tapi ketika melihat kondisi kita sebagai seorang guru bisa lebih bertatap muka dengan manusia gitu ya, jadi bisa lebih rileks dibandingkan dengan pekerjaan yang ada di perusahaan. Itu menurut saya momen ketika kita menghadapi manusia dengan berbagai macam karakteristik, dan itulah bukan sebuah pekerjaan yang hanya memberikan informasi ataupun materi saja, tapi bagaimana cara kita mendidik kepada anak-anak sehingga sebuah karakter akan tercipta. Ketidakadilan adalah ketika mohon maaf apabila orang tua yang sangat begitu ingin membentuk anaknya di sekolah tapi tidak melihat bagaimana keadaan keluarganya sendiri. Jadi harus ada kombinasi antara sekolah dengan keluarga di rumah. Jadi tidak selalu menitik beratkan kepada tugas seorang guru adalah membentuk anak gitu. Jadi harus ada kolaborasi. Terima kasih, semoga menjadi bahan informasi yang bermanfaat. Di
Di sekolah ini, ia dikenal sebagai guru bahasa Inggris. Namun, tugasnya tak berhenti saat pelajaran usai. Bagi sebagian orang, menjadi guru adalah profesi, tapi bagi beliau, ini adalah hidup yang dipilih untuk terus dijalani. Di dalam kelas, semuanya terlihat biasa. Ada pelajaran, ada tawa, ada suara yang terus berjalan setiap hari. Tapi yang tak terlihat adalah bagaimana seorang guru mencoba memahami puluhan isi kepala dalam satu waktu. Ada yang kehilangan fokus, ada yang kehilangan semangat, ada juga yang diam, tanpa pernah benar-benar bercerita. Dan di titik itu, ia tahu tugasnya bukan hanya mengajar. Karena kadang yang dibutuhkan murid bukan jawaban, tapi seorang guru yang tetap sabar menemani prosesnya. Tapi di balik semua tuntutan, ada satu hal yang sering tidak tercatat dalam pekerjaan seorang guru, yaitu jejak yang tertinggal pada muridnya. Nama aku Sana Safiari dari kelas 12 pengetahuan 1. 50-50 lah. Soalnya emang kalau lagi ini aja sih sesuai situasi. Kalau emang banyak acara atau emang terlalu banyak kegiatan, Miss Dini tuh kelihatan banget capeknya. Tapi kalau kegiatannya gitu-gitu doang dan lebih mentingin ke kitanya, lebih ke kegiatan kitanya, itu Miss Dini kelihatan tetap pura-pura itu tegar gitu lah, kuat. Nah, setiap acara tuh pasti ada Miss Dini, mau nggak gabung ke kitanya, mau di ujung lapangan doang, itu Miss Dini tetap ada. Tenaganya sih, tenaga sama jasanya, soalnya ya namanya juga murid, suka nggak ngedengerin guru juga, jadi Miss Dininya juga kadang capek gitu kelihatannya, dan kadang juga diserahin ke ketua kelas biar nggak terlalu capek juga. Ya, tenaga Miss Dini juga itu kurang dihargai sama muridnya waktu itu ya, karena yang aku lihat ya, Miss Dini itu sering bolak-balik, sering berkegiatan, dan anak muridnya tuh kayak bercanda-bercanda gitu doang, nggak pernah sih curhatnya. Tapi kalau emang ada yang harus diurus ya Miss Dini bantu. Kurang sih. Kenapa alasannya? Mungkin karena emang yang cowok-cowok apalagi ya masih kurang dengerin gurunya gitu. Masih pada main, masih pada bolos gitu. Apalagi yang anak baru nanti yang kelas 10 gitu. Mau ngucapin terima kasih ke Miss Dini udah ngedukung kelas 12 perhotelan dan udah membimbing kita sampai lulus meskipun cuman 1 semester doang, karena kita jadi murid Miss Dini itu di akhir-akhir sekolah, dan itu nggak sampai 6 bulan, dan itu selama 6 bulan terakhir itu emang banyak kegiatannya, jadi Miss Dininya juga pasti capek gitu. Jadi mau terima kasih aja sama Miss Dini. Ada pekerjaan lain yang jarang terlihat, tapi tak pernah bisa diabaikan. Pekerjaan yang sunyi, tapi harus tetap dijalankan setiap hari. Setiap Senin, Selasa, dan Kamis, siswa mengumpulkan Rp1.000 untuk kegiatan Poe Ibu. Nominalnya kecil, nyaris tak berarti bagi sebagian orang. Namun di tangan beliau, setiap angka adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Semua dicatat, semua diinput, semua dipastikan sampai ke tujuan. Perkenalkan, saya Tuti Alawiyah. Di sini saya mengaku atau mengajar pelajaran pendidikan Pancasila kelas 12 dan kelas 11. Bu Dini ya, Bu Mardini ya. Bu Dini itu ibu seruangan dengan beliau. Beliau adalah orang yang sangat baik sekali, ramah, dan mengajarnya luar biasa.
suka kelihatan. Ini itu rumahnya di Cibinong ya, lumayan perjalanan ke sini, perjuangannya Ibu lihat. Terus tantangannya mungkin jarak ya. Kalau di sini beliau itu sangat sibuk. Dia sebagai bendahara kue ibu, terus juga mengajar, lalu staf kesiswaan. Luar biasa kinerjanya. TOP BGP. Gitu. Oh iya. Suatu hari ada siswa anak laki-laki datang ke Bu Dini. Saya pikir mau apa? Ternyata celana siswa tersebut robek. Lalu sama Bu Dini dibantu dijahitin. Itu saya Masya Allah. Jadi kasih dan ke siswa tadi sangat baik, ke anak-anak gitu ya, lembut gitu ya, keibuan banget deh. Dia itu rajin berpuasa tapi tidak memperlihatkan. Senin Kamis kadang-kadang kita lupa beliau itu sedang berpuasa, kita suka makan gitu, tahu-tahu oh iya Bu Dini sedang berpuasa gitu. Yang lain tidak tahu, hanya kita yang di ruangan yang tahu. Itu mungkin ya Bu Dini itu. Oh, saya rasa itu sudah cita-cita beliau menjadi guru, ini pengabdian beliau yang luar biasa. Saya rasa kinerja, tanggung jawab itu memang sudah dari hati. Kalau dari hati ya kami bekerja memang dari hati, jadi siap kapan saja gitu. Yang penting oke, pekerjaan gitu. Namun pekerjaannya belum selesai sampai di sana. Masih ada rekap kegiatan eskul, absensi, laporan kegiatan, administrasi yang terus datang tanpa henti. Hal-hal kecil yang sering dianggap biasa, padahal diam-diam menguras tenaga. Di tengah padatnya pekerjaan yang terus berjalan, masih ada satu hal yang tetap beliau jaga, kegiatan Skanlitur. Sebuah kegiatan yang hadir di setiap pagi, bukan sekadar rutinitas sekolah, tetapi tentang kebiasaan kecil yang perlahan membentuk masa depan. Sebagian siswa memulai pagi dengan membaca Al-Quran, sebagian lainnya membaca Alkitab. Ada juga jumbasik, kebiasaan sederhana yang perlahan menumbuhkan kedekatan siswa dengan buku dan membuka lebih banyak jendela pengetahuan. Karena bagi beliau, mendidik bukan hanya tentang angka dan nilai, namun tentang membentuk kebiasaan, cara berpikir, dan perlahan membentuk karakter manusia. Lalu waktu istirahat pun tiba, tetapi bahkan ketika suasana mulai melambat, pikiran beliau masih terus berjalan. Di sela semua kesibukan itu, ada waktu untuk berhenti sejenak, waktu untuk makan, waktu untuk sholat, dan waktu duduk diam. Bahkan di saat terdiam, pikirannya tak pernah benar-benar beristirahat. Lalu bel pulang berbunyi. Pelajaran hari itu telah selesai. Namun ketika sampai di rumah, harinya belum benar-benar usai. Masih ada rumah yang menanti untuk dirapihkan. Masih ada keluarga yang menunggu untuk ditemani. Dan masih ada peran lain yang harus tetap dijalani. Disitulah kita mulai mengerti bahwa menjadi seorang guru bukan hanya tentang mengajar di sekolah, karena pengabdiannya tak pernah benar-benar selesai.